Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Video ini adalah video lanjutan mengenai cara pembuatan website manga. Dan di video sebelumnya saya pernah bilang kalau memang untuk sukses membuat website manga yang memiliki traffic banyak, itu salah satunya adalah cara riset keyword. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara riset keyword. Tapi sebelumnya saya mau spill dulu kalau memang untuk pembuatan website yang tipe seperti ini, tipe pembajakan seperti ini, ada dua metode. Yang pertama itu metode white hat dan yang kedua itu metode black hat. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang white hat. Nah, untuk white hat kuncinya itu di membangun brand domain. Nah, untuk membangun brand domain itu teman-teman harus mencari domain yang benar-benar eye-catching atau mudah diingat. Misalkan kalau bisa ambil studi kasus di website manga ini, misalkan nama domainnya itu mangaku.com ataupun mangasaya.com ataupun mangakamu.com atau bacamanga.com, yang seperti itulah. Jadi tips pertama itu cari domain yang eye-catching dan pakai domain.com. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman cari target keywordnya. Nah, cari target keywordnya bisa teman-teman buka di Google Planner ataupun kalau misalkan teman-teman memiliki tools untuk riset keyword seperti Ahref ataupun yang lainnya, teman-teman bisa pakai itu ya. Di sini saya akan contohkan menggunakan keyword planner aja ya. Kita cari di sini discover new keyword ya. Nah, by the way, untuk keyword planner ini gratis ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau teman-teman mau pakai, silahkan masuk aja di Google Keyword Planner. Nah, sekarang kita cari di sini misalkan baca manga. Sebetulnya untuk metode ini teman-teman bisa terapkan juga ke tipe website yang lain seperti tipe website movie ataupun series ataupun website bokep juga teman-teman bisa gunakan metode seperti ini. Tapi di sini saya akan pakai studi kasus yang manga ya. Kita cari manga dan kita get result. Kita cari keyword yang persaingannya kecil. Nah, di sini kita lihat competition-nya itu low ya. Dan ini average monthly search itu 100k sampai 1M. Nah, artinya keyword ini bagus teman-teman. Keyword ini teman-teman bisa hajar juga. Jadi nanti di websitenya keyword pertama yang teman-teman masukkan itu misalkan baca manga. Tapi jangan seperti ini, karena seperti ini itu terlalu short teman-teman. Dan kita tahu kalau misalkan target keyword teman-teman itu terlalu pendek, terlalu short, itu susah sekali ngerankingnya. Jadi solusinya gimana? Ya solusinya teman-teman cari keyword yang turunannya. Nah, untuk mencari turunannya kita lihat di sini ada manga online. Nah, ini bisa teman-teman kombinasikan lah, baca manga online. Nah, jadi nanti di websitenya teman-teman masukkan di keyword pertamanya itu baca manga online. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada ya manga online tuh. Di sini juga ada baca manga. Jadi nanti si Google mendeteksinya bisa jadi dua keyword. Yang pertama itu baca manga, yang kedua baca manga online. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman rajin bisa juga cari turunannya lagi. Nah, kita cari ya. Ini komik manga, ini keyword luar ya, keyword luar. Oh, dan satu lagi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman riset menggunakan keyword planner, itu kan di sini ada targeting country-nya, targeting negaranya. Teman-teman setting dulu ke target negara teman-teman. Misalkan di sini Indonesia ya, dan tentunya di sini juga teman-teman harus targetnya Indonesia. Oh, ini bahasa ya, dan ini negaranya. Oke, kita masukkan lagi ya, baca manga. Oke, di sini kita masukkan manga. Oke, get result. Nah, kalau misalkan nggak ada lagi, ya ini kan rata-rata itu judul si manganya ya. Ya teman-teman bisa masukkan keyword kedua. Jadi nanti di nama si WordPress-nya, kita buka dulu Notepad lah. Jadi nanti target keyword pertamanya itu kan baca manga terus online.
Nah, teman-teman bisa masukkan keyword kedua, manga terbaru. Terus teman-teman juga bisa masukin si judul animenya, misalkan One Piece. Jadi nanti si Google mendeteksinya ada 2 keyword yang besar tadi ya, baca manga, terus manga online, terus di sini ada manga terbaru. Ini biasanya masuk juga di rekomendasi keywordnya. Terus di sini juga kalau misalkan website teman-teman itu sudah kuat SEO-nya, judul manga pun akan ikut naik seperti ini. Atau misalkan yang ketiga, teman-teman bisa masukin juga, misalkan baca manga online, manga terbaru di misalkan nama domain teman-teman. Misalkan nama domain teman-teman itu komikku.com, bisa seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya cara riset kata kunci untuk website-website bajakan seperti ini. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah memiliki keyword yang sekiranya bagus, nah tugas teman-teman itu apa? Biasanya orang-orang yang baru itu disibukkan dengan mencari backlink, padahal tidak teman-teman. Yang teman-teman harus prioritaskan itu adalah kenyamanan si websitenya. Nah, untuk kenyamanan website, teman-teman harus belajar juga yang namanya UI UX atau user interface dan user experience. Nah, jadi teman-teman harus atur nih website teman-teman enak gak kalau dikunjungi. Nah, untuk mengetahui kenyamanan website teman-teman itu teman-teman bisa cek di Hitstat. Nah, salah satu ciri website yang UI UX-nya bagus atau bounce rate-nya bagus itu teman-teman bisa lihat di sini. Kan di sini ada 3 metrik ya. Yang pertama itu first time visitor dan juga page view. Nah, page view ini harus lebih besar daripada first time visitor ataupun visitor. Kenapa? Artinya ketika si visitor mengunjungi website teman-teman, dia nyaman, dia pindah-pindah halaman. Nah, kalau sudah pindah-pindah halaman berarti visitornya itu sudah merasa nyaman di websitenya. Nah, oke. Jadi teman-teman sudah tahu ya, jangan dulu dipusingkan dengan yang namanya backlink teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dipusingkan dengan namanya backlink, ya mungkin nanti teman-teman juga akan merasa insecure ya. Kenapa? Karena ya tahu sendiri untuk membangun backlink itu sulit ya teman-teman. Sebetulnya bisa juga dengan cara yang instan ya. Ya teman-teman bisa membeli yang namanya PBN atau Private Blog Network, tapi itu harganya mahal banget teman-teman. Kalau misalkan pemula itu saya rasa nggak bakalan kebeli lah, karena ya tahu sendirilah harga PBN itu seperti apa. Dan saya sendiri pun setelah beberapa tahun di dunia web developer, saya juga tidak pernah membeli PBN. Kalaupun saya ingin membangun yang namanya backlink, itu biasanya saya menggunakan teknik yang namanya social bookmarking. Social bookmarking itu seperti apa? Ya simpelnya teman-teman memasukkan domain website teman-teman di website-website sosial media, misalkan Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Nah, itulah yang saya gunakan untuk membangun yang namanya link building. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gunanya backlink ini apa sih? Ya gunanya itu untuk memperbesar yang namanya DAPA atau Domain Authority dan Page Authority. Nah, untuk Domain Authority itu bisa dipush dengan backlink. Sedangkan PA atau Page Authority itu dipushnya oleh UI UX atau kenyamanan si website teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan fungsinya backlink itu seperti apa. Nah, jadi saran saya jangan terlalu mementingkan backlink. Pentingkan dulu kenyamanan si website teman-teman. Oke, setuju? Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang selanjutnya ya. Setelah tadi riset domain, mencari domain yang eye-catching, terus mencari keyword, terus membuat website teman-teman itu menjadi menjadi nyaman. Nah, sebetulnya untuk menjadi nyaman itu bukan hanya dari tampilan saja, tapi dari segi servernya. Jadi teman-teman usahakan menggunakan server yang bagus. Kenapa? Karena ya kalau misalkan tampilannya bagus tapi ketika diakses lemot, ya visitor langsung akan ngebounce, akan pindah.
Oke, jadi setuju ya, server website itu berpengaruh ke kenyamanan si website. Nah, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya konten teman-teman. Nah, untuk konten sebetulnya saya yakin teman-teman juga sudah paham ya. Jadi ya teman-teman harus cari istilahnya konten-konten yang memang trending, yang memang ongoing. Jadi ketika awal-awal teman-teman push dulu di konten-konten yang memang dicari. Misalkan anime One Piece kan banyak ya peminatnya, ya teman-teman bisa push tuh, bisa posting mengenai konten-konten One Piece. Atau misalkan anime lain ada Naruto, Boruto, dan Demon Slayer dan yang lainnya ya. Ya mungkin teman-teman juga sudah paham ya mengenai mencari konten. Nah, pertanyaannya gimana sih cara nyari kontennya? Nyari konten manganya. Ya, website seperti ini kan sudah jelas-jelas website bajakan ya. Jadi teman-teman bisa kopas aja dari website yang lebih gede. Loh, mungkin teman-teman bertanya itu kan konten orang lain apakah tidak berpengaruh ke websitenya? Ya, ini kan website bajakan ya. Ya udahlah, jangan terlalu mementingkan hal seperti itu ya. Karena ya ini sudah jelas-jelas melanggar, jadi ya gas aja teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang paling penting juga adalah teknik SEO atau Search Engine Optimization. Sebetulnya dari beberapa yang saya utarakan tadi itu sudah termasuk dengan SEO ya. Tapi ada teknis-teknis yang memang teman-teman harus kuasai ketika teman-teman membangun website. Ya, sebetulnya untuk teknik SEO di website WordPress ini teman-teman bisa cari saja konten-kontennya di Google ataupun di YouTube, cara menggunakan yang namanya plugin Yoast SEO atau All-in SEO. Ya banyaklah mengenai plugin-plugin SEO. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, kita akan bahas nanti ya di video selanjutnya. Di video kali ini saya hanya ingin memberikan gambaran besarnya. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik black hat. Sebetulnya untuk teknik black hat ini saya sudah malas ya membahasnya karena saya sudah sudah nadar ke diri saya sendiri tidak akan memberikan konten-konten yang bersifat black hat. Tapi ya saya tahu sendiri kalau memang audiens pria masa depan itu orang-orangnya berdarah panas, jadi ya nggak apa-apa lah, saya akan bongkar. Tapi saya tidak akan bongkar semuanya ya teman-teman, karena saya sudah males dengan yang namanya pro kontra ya. Jadi ya saya akan balik lagi membahas secara besarnya. Nah, untuk teknik black hat sebetulnya teman-teman bisa gunakan teknik yang namanya fake site atau membuat website palsu. Caranya gimana? Ya caranya teman-teman cari website yang besar. Seperti di sini kan kemarin kita sudah review ya Kuro Anime dan Comicast. Ya teman-teman bisa nih membuat bajakan dari website Kuro Anime atau Comicast. Nah, mungkin teman-teman skeptis ya. Lah, nggak bahaya tah bikin website palsu dari website yang besar itu? Ya, mungkin teman-teman membuat website yang sudah melanggar ini sudah tahu sendiri ya kalau memang ada risikonya. Jadi ya kalau misalkan takut-takut dengan owner website yang teman-teman bajak, ya itu nggak terlalu penting ya. Harusnya teman-teman lebih takut dengan klaim dari pemilik konten aslinya, bukan dari pemilik website asli yang teman-teman bajak. Jadi nggak usah menampik lah kalau misalkan teman-teman bermain website yang melanggar hak cipta seperti ini. Oke, kita akan bahas teknisnya ya. Sebetulnya untuk teknis ya teman-teman, ya beli aja domain yang mirip dengan website yang teman-teman bajak. Misalkan di sini Comicast ya, teman-teman cari di Namecheap. Ada nggak domain Comicast ekstensi lain? Nah, kita cari di Namecheap. Kalau misalkan ada ya teman-teman gas beli ya. Supaya apa? Ya supaya nanti ketika orang-orang search di Google misalkan Comicast, website teman-teman bisa nongkrong tuh ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu saja teman-teman. Teman-teman juga harus cari tahu dulu apakah website yang teman-teman bajak itu kuat brandingnya atau tidak. Nah, cara ceknya gimana? Ya cara ceknya teman-teman buka yang namanya Similar Web. Nah, di sini di Web Analytics, teman-teman masukkan domain yang teman-teman akan
bajak, misalkan di sini Kuronime. Nah, kita search di sini, apakah brandnya kuat? Terus gimana sih caranya kita mengetahui brand website tersebut itu kuat? Ya, teman-teman bisa scroll di sini nih. Kalau misalkan brandnya kuat, traffic si websitenya itu dari nama brandnya. Kita coba cek di sini di paling bawah biasanya. Nah, di sini top organic search terms. Yang pertama itu 62% itu Kuronime. Artinya website Kuronime itu brandnya gede, teman-teman. Selanjutnya teman-teman cek apakah keyword ini itu gampang untuk teman-teman salib. Caranya gimana? Ya caranya teman-teman gunakan juga yang namanya keyword planner tadi. Kita coba cari di sini Kuronime ya. Kuronime. Kita cek di sini apakah persaingannya itu susah. Kita cek. Nah, di sini low, teman-teman. Teman-teman bisa gas ya. Atau dengan cara lain, kalau misalkan teman-teman memiliki tool Href atau tool Ubersuggest, itu biasanya ketika teman-teman memasukkan nama domainnya itu muncul yang teman-teman bisa gunakan sebagai keyword turunan. Nah, di sini saya belum berbicara mengenai keyword ya. Oke, kita akan buka lagi si notepadnya ya. Tadi kan kalau misalkan whitehead ini keywordnya ya kira-kira seperti inilah. Terus kalau misalkan blackhead, teman-teman stepnya itu cari domain ekstensi lain. Ekstensi itu .com, .net, .me, .org yang seperti itu ya teman-teman. Jadi tugas teman-teman cari ekstensi domain lain dari website yang akan kamu bajak ya. Oke, selanjutnya cari ini sebetulnya bukan yang pertama ya. Yang pertama itu harusnya teman-teman cari website yang brandingnya kuat dengan melalui similar web. Lalu cek keyword domainnya apakah website itu mudah disusul atau tidak. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, kalau misalkan ketemu ini yang pertama, teman-teman langsung cari domain ekstensi lain dari domain yang teman-teman akan bajak. Oke, seperti itu. Selanjutnya, teman-teman cari keyword turunannya. Nah, untuk cari keyword turunan, sebetulnya untuk metode blackhead ini gampang ya teman-teman. Bisa langsung cek aja keywordnya, keyword websitenya. Nah, ini ada tempat baca komik online bahasa Indonesia. Nah, ini keyword turunannya. Ya, jadi nanti domainnya seperti ini teman-teman. Keywordnya seperti ini. Samain aja bisa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Atau teman-teman juga bisa masukin keyword top dari si websitenya. Nah, untuk cari keyword topnya, kita balik lagi ke similar web. Nah, di similar web kan ini ada tuh anime sub Indo. Seperti ini. Jadi nanti misalkan ini Kuronime ya. Kuronime slash anime sub Indonesia, atau bisa tambahin baca komik anime sub Indo. Nah, seperti itu. Jadi nanti Google menyangka ini website Kuronime terbaru nih. Nah, jadi seperti itu ya. Tuh, jadi ada yang pertama itu keyword domainnya. Nah, keyword domain ini Kuronime ya. Selanjutnya masukkan keyword turunannya. Atau kalau misalkan teman-teman mau dimodifikasi bisa seperti ini nih, baca komik anime sub Indonesia. Nah, ini pun teman-teman bisa tambahin lagi keyword turunannya seperti nonton anime sub Indo tuh ya, bisa teman-teman masukin. Tapi kalau misalkan website teman-teman itu hanya manga saja, tidak ada filmnya, ya teman-teman cari keyword lain ya. Misalkan di sini kita cek Comicast ya, ini kita Comicast, kita coba cek di similar web. Nah, di sini, oke, kita cek kalau Comicast itu, kalau
Nah ini nggak muncul ya, ini kita hapus dulu aja satu. Kita cek yang Comicase aja, kita lihat keyword-keywordnya apa saja. Oh ini trafficnya gede ya, naik tuh ya. Dari Desember dia punya 6 juta page view per bulan. Lalu naik 10 juta, gede banget ya. Wih mantap. Ini Comicase sudah pasti kaya raya lah yang punyanya. Coba kita cek lagi. Oh, ini nggak ada keyword itunya ya. Keyword apa namanya? Keyword universalnya. Nah, sebetulnya untuk keyword universal teman-teman bisa gunakan teknik yang Whitehead ya. Seperti tadi manga terbaru. Nah, ini bisa. Nah, bisa seperti ini ya. Seperti ini, baca komik anime sub Indo terbaru. Nah, terbaru. Nah, untuk keyword tambahannya, untuk long tailnya ya teman-teman bisa improvisasi aja. Misalkan gratis tanpa iklan, nah gitu-gitulah. Ya mungkin teman-teman juga sudah paham ya cara cari keyword tambahannya. Yang paling penting di sini ketika teman-teman menggunakan metode Black Hat, teman-teman harus memasukkan keyword domain di pertama ya. Selanjutnya teman-teman bisa masukin keyword turunannya. Nah ini tadi anime sub Indo itu keyword turunannya ya. Selanjutnya teman-teman bisa tambahin dengan keyword-keyword lain. Nah seperti itu ya untuk metode Black Hat. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya apakah harus backlink? Ya sebetulnya tidak teman-teman. Teman-teman harus setting dulu seperti metode yang White Hat. Teman-teman harus setting website teman-teman itu nyaman ketika dikunjungi. Setelah itu teman-teman pentingkan lagi si kontennya, cari konten-konten yang trending. Selanjutnya baru kalau misalkan mau link building atau bangun backlink ya teman-teman bisa tuh. Jadi ya teman-teman prioritaskan dulu lah yang membuat website teman-teman itu nyaman. Nah mungkin seperti itu ya teknik Black Hat. Sebetulnya untuk teknik Black Hat ini ya bisa dibilang resiko tinggi ya. Kenapa resiko tinggi? Karena ya kalau misalkan pihak Kuronime-nya itu jahil, misalkan suatu saat website Kuronime ini kesalip lah dengan website teman-teman, ya otomatis dia akan marah ya, otomatis dia pasti akan usil. Usilnya gimana ya? Usilnya bisa backdoor si website teman-teman, bisa mengirim serangan DDoS, bisa juga mengirim fake claim, ya macam-macam lah. Tapi ya kalau misalkan untuk serangan-serangan seperti itu teman-teman bisa handle dengan teknik security ya. Dan untuk teknik security mungkin kita akan bahas juga di lain waktu karena videonya ini sudah sangat panjang juga. Saya rasa untuk kali ini saya akan cukupkan segini dulu aja videonya. Dan kalau misalkan teman-teman masih penasaran bisa tanyakan di kolom komentar. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh.